Orang itu merdeka belajar, bisa belajar apa saja, dan kemudian bisa memilih apa yang ingin dia pelajari, dan dia tidak boleh belajar dalam suasana yang tertekan, sehingga dia harus enjoy belajar, harus dalam suasana yang menyenangkan, dan berbagai penjelasan secara akademik apa makna dari freedom to learn itu. Nah, konstruksi ini nampaknya belum kuat terbangun dalam konteks slogan Merdeka Belajar yang sekian serinya sudah diluncurkan oleh Mas Nadiem itu. Bahkan kemudian ini soal perdebatan filosofis ya Mas Budi ya, bagaimana pendidikan itu kan sebenarnya kalau kita kembali kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Poinnya kan ada di situ sebenarnya. Dan karena itu maka pendidikan itu adalah hak semua warga negara, dan semua warga negara itu berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Dalam konteks ini, pendidikan itu kan berusaha untuk membangun manusia seutuhnya. Gitu. Membangun manusia seutuhnya itu adalah manusia yang mereka memiliki kepribadian yang utama, kemudian memiliki kemampuan-kemampuan yang memungkinkan dia untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan. Gitu. Kehidupan itu adalah ya life gitu, kehidupan, kemudian penghidupan itu adalah ya sustainability dia untuk bagaimana mendapatkan rezeki, mendapatkan maisha, income dan sebagainya. Nah, ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salah satu pandangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti, bahwa semakin maju sebuah negara, maka kedudukan atau jabatan di negara tersebut semakin tidak menjanjikan apa-apa. Dan sebaliknya, ketika jabatan di sebuah negara dibangga-banggakan dan diagung-agungkan, bahkan menjanjikan segala fasilitas mewah, maka itu salah satu ciri negara tidak maju. Hal ini beliau sampaikan beberapa bulan lalu ketika Mimin kuliah bersama beliau. Bagi Mimin hal ini menarik untuk direnungkan. Apakah benar seperti itu? Salah satu ciri negara itu maju adalah kedudukan dan jabatan di dalam sebuah negara itu dianggap biasa saja dan bukan merupakan hal yang besar dan menjanjikan. Tersedianya fasilitas-fasilitas yang sangat mewah dan kebalikannya. Salah satu ciri negara tidak maju adalah jabatan dan kedudukan di negara itu menjanjikan banyak hal, sehingga orang rebutan untuk mendapatkannya. Tentunya pernyataan ini bukan sebuah asumsi atau pandangan kosong belaka, namun lahir dari sebuah analisis panjang terarah serta terstruktur sehingga mampu diuji kebenarannya. Ketika jabatan menjanjikan berbagai hal, tentunya ini membawa dampak yang sangat besar, yang salah satunya adalah menjadikan sebuah sistem tidak pro kepada orang yang berilmu, namun berpihak kepada orang yang berduit. Karena itu tadi, jabatan menjanjikan berbagai hal. Inilah yang tidak diterapkan di negara maju. Salah satunya adalah Finlandia. Di negara ini, jabatan itu biasa saja. Fasilitas pejabat pun biasa saja. Sebagai contoh nyata yang pernah disaksikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti. Ketika beliau berkunjung ke Finlandia dalam sebuah seminar internasional, beliau dikejutkan oleh sebuah fenomena yang mana fenomena ini sepertinya mustahil terjadi di Indonesia. Dalam seminar tersebut, yang seharusnya acara itu dibuka oleh Menteri Luar Negeri Finlandia, ternyata tidak sesuai dengan rencana karena Menteri datang terlambat. Yang menjadi hal unik dan menarik adalah sebab keterlambatan Menteri Luar Negeri Finlandia ini ternyata karena dia berangkat ke tempat acara seminar menggunakan bus atau transportasi umum. Dan setelah seminar selesai, dia harus cepat bergegas mengejar jam keberangkatan transportasi umum atau bus umum selanjutnya. Dan ini merupakan hal yang biasa saja bagi mereka. Dan sepertinya mustahil terjadi di Indonesia. Seorang menteri berangkat ke sebuah acara resmi menggunakan transportasi umum. Dari fakta ini jelas bahwa semakin maju negara itu seperti Finlandia, maka kedudukan dan jabatan di dalamnya semakin tidak menjanjikan apa-apa. Di Indonesia sepertinya masih sulit untuk ditemukan, bahkan mustahil. Jadi sekali lagi Mimin tekankan poin inti daripada pandangan yang pernah dinyatakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah adalah salah satu ciri negara maju adalah jabatan di negara tersebut tidak menjanjikan hal-hal yang berlebihan dan sebaliknya. Orang itu merdeka belajar, bisa belajar apa saja,
dan kemudian bisa memilih apa yang ingin dia pelajari, dan dia tidak boleh belajar dalam suasana yang tertekan, sehingga dia harus enjoy belajar, harus dalam suasana yang menyenangkan, dan berbagai penjelasan secara akademik apa makna dari freedom to learn itu. Nah, konstruksi ini nampaknya belum kuat terbangun dalam konteks slogan Merdeka Belajar yang sekian serinya sudah diluncurkan oleh Mas Nadiem itu. Bahkan kemudian ini soal perdebatan filosofis ya Mas Budi ya, bagaimana pendidikan itu kan sebenarnya kalau kita kembali kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Poinnya kan ada di situ sebenarnya. Dan karena itu maka pendidikan itu adalah hak semua warga negara, dan semua warga negara itu berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Dalam konteks ini, pendidikan itu kan berusaha untuk membangun manusia seutuhnya. Gitu. Membangun manusia seutuhnya itu adalah manusia yang mereka memiliki kepribadian yang utama, kemudian memiliki kemampuan-kemampuan yang memungkinkan dia untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan. Gitu. Kehidupan itu adalah ya life, gitu, kehidupan. Kemudian penghidupan itu adalah ya sustainability dia untuk bagaimana mendapatkan rezeki, mendapatkan maisha, income dan sebagainya. Nah, ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salah satu pandangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti, bahwa semakin maju sebuah negara, maka kedudukan atau jabatan di negara tersebut semakin tidak menjanjikan apa-apa. Dan sebaliknya, ketika jabatan di sebuah negara dibangga-banggakan dan diagung-agungkan, bahkan menjanjikan segala fasilitas mewah, maka itu salah satu ciri negara tidak maju. Hal ini beliau sampaikan beberapa bulan lalu ketika Mimin kuliah bersama beliau. Bagi Mimin hal ini menarik untuk direnungkan. Apakah benar seperti itu? Salah satu ciri negara itu maju adalah kedudukan dan jabatan di dalam sebuah negara itu dianggap biasa saja dan bukan merupakan hal yang besar dan menjanjikan. Tersedianya fasilitas-fasilitas yang sangat mewah dan kebalikannya. Salah satu ciri negara tidak maju adalah jabatan dan kedudukan di negara itu menjanjikan banyak hal, sehingga orang rebutan untuk mendapatkannya. Tentunya pernyataan ini bukan sebuah asumsi atau pandangan kosong belaka, namun lahir dari sebuah analisis panjang terarah serta terstruktur sehingga mampu diuji kebenarannya. Ketika jabatan menjanjikan berbagai hal, tentunya ini membawa dampak yang sangat besar, yang salah satunya adalah menjadikan sebuah sistem tidak pro kepada orang yang berilmu, namun berpihak kepada orang yang berduit. Karena itu tadi, jabatan menjanjikan berbagai hal. Inilah yang tidak diterapkan di negara maju, salah satunya adalah Finlandia. Di negara ini, jabatan itu biasa saja, fasilitas pejabat pun biasa saja. Sebagai contoh nyata yang pernah disaksikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti, ketika beliau berkunjung ke Finlandia dalam sebuah seminar internasional, beliau dikejutkan oleh sebuah fenomena yang mana fenomena ini sepertinya mustahil terjadi di Indonesia. Dalam seminar tersebut, yang seharusnya acara itu dibuka oleh Menteri Luar Negeri Finlandia, ternyata tidak sesuai dengan rencana karena menteri datang terlambat. Yang menjadi hal unik dan menarik adalah sebab keterlambatan Menteri Luar Negeri Finlandia ini ternyata karena dia berangkat ke tempat acara seminar menggunakan bus atau transportasi umum. Dan setelah seminar selesai, dia harus cepat bergegas mengejar jam keberangkatan transportasi umum atau bus umum selanjutnya. Dan ini merupakan hal yang biasa saja bagi mereka. Dan sepertinya mustahil terjadi di Indonesia. Seorang menteri berangkat ke sebuah acara resmi menggunakan transportasi umum. Dari fakta ini jelas bahwa semakin maju negara itu seperti Finlandia, maka kedudukan dan jabatan di dalamnya semakin tidak menjanjikan apa-apa. Di Indonesia sepertinya masih sulit untuk ditemukan, bahkan mustahil. Jadi sekali lagi Mimin tekankan poin inti daripada pandangan yang pernah dinyatakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah adalah salah satu ciri negara maju adalah jabatan di negara tersebut tidak menjanjikan hal-hal yang berlebihan dan sebaliknya. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me know if you need further assistance.